Hello, good morning class. Selamat pagi. How are you today? I hope that all of you are fine. So, for today, untuk hari ini, we are going to learn, kita akan belajar tentang, yang pertama, kita akan review. Okay, review tugas yang kemarin diberikan oleh Miss Wulan. Dan kemudian yang kedua, second one, we are going to learn how to introduce ourselves and other people. Kita akan belajar bagaimana memperkenalkan diri sendiri dan juga orang lain. Are you ready to learn? Nah, oke. Jadi sebelum kita akan review tentang soal atau tugas yang kemarin dikerjakan, mengubah positive form jadi interrogative form, kita akan review sebentar. Oke, untuk interrogative form di sini ada strukturnya, ada strukturnya. Yang pertama, do does dulu, kata bantu ya. Do does itu adalah kata bantu yang bahasa Indonesianya itu artinya apakah. Oke, apakah. Kemudian diikuti subjek. Ada kalau ayu, we, they itu pakainya do. Kalau does itu pakainya ketika subjeknya he atau she. Nah, kemudian jangan lupa do, misalnya kalimatnya do you have, pakai have. Ketika subjeknya he sama she, dia juga pakai have, jadi bukan pakai has ya. Kalau kalimat positif, misalnya dia anak perempuan itu memiliki kucing yang lucu, baru she has a cute cat. Tapi kalau di sini di kalimat pertanyaannya semuanya jadi have, setelah subjek pakai have semua. Habis itu baru diikuti objeknya. Remember, so in interrogative form we use do. Untuk kata bantu depannya, apakahnya pakainya do ketika subjeknya itu I, you, we, they. And then we use does for he and she. Nah, oke. Setelah kita review, tadi pasti anak-anak semuanya sudah ingat ya gimana strukturnya. How was the structure of interrogative form? Gimana struktur bentuk pertanyaannya? Nah, kemudian yuk kita bahas tugas minggu lalu. Jadi mengubah kalimat positif into interrogative. Yang pertama ada she has many good friends. Di sini subjeknya she. Terus mempunyainya pakainya has. Ini karena kalimat positif. Dia pakai has. Tapi kalau pertanyaannya gimana ya, Miss? Bentuknya menjadi does she have many good friends? Di sini pakai does karena subjeknya she. Kemudian setelah subjek pasti diikuti have. Subjek apapun itu. Next, number 2. Nomor 2 ada Mrs. Susanto has a Chinese food restaurant. Mrs. Susanto ini kata gantinya he apa she? She ya, karena di sini Mrs. Nyonya. Dia pakainya she. Nah, kemudian kalau tanya, apakah Mrs. Susanto mempunyai restoran Chinese? Nah, jadi seperti ini bentuknya. Pakainya does. Bisa pakai she atau bisa pakai namanya. Jadi pilih salah satu saja. Bisa pakai she or Mrs. Susanto. Kemudian diikuti have a Chinese food restaurant. Next, number 3, we have she has a blue jacket. Dia, di sini subjeknya she ya, dia perempuan has a blue jacket, mempunyai sebuah jaket biru. Nah, bentuk pertanyaannya does she? Pakainya does karena subjeknya she. Oke, kemudian diikuti have a blue jacket. Next, number 4. How about number 4? Di sini subjeknya they. Jadi, apakah pakai does atau do? Kira-kira pakai do karena subjeknya they. Tadi sebelumnya sudah ada strukturnya ya. Jadi pertanyaannya menjadi do they have a red hat? Apakah mereka mempunyai sebuah topi berwarna merah? Next, number 5.
sini subjeknya I. Have 2 daughters and 2 sons. Subjeknya I. Nah, kemarin Miss sudah tuliskan di kurungnya. Ketika orang lain tanya ke I-nya, tanya ke saya. Bagaimana ya? Berarti berubah jadi you. Jadinya do you. Pakainya do. Do you have 2 daughters and 2 sons? Apakah kamu memiliki atau mempunyai 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki? Nah, begitu ya. Nanti kalau misalnya masih ada yang bingung, bisa tanya langsung aja ke Miss Wulan through WhatsApp number, melalui nomor WhatsApp-nya Miss Wulan. Oke, setelah kita tadi review tentang tugasnya, hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang introducing yourself and other people. Artinya itu memperkenalkan dirimu, yourself, dirimu, and other people, dan orang lain. It can be your friends, bisa jadi teman, atau your sister or your brother, atau saudara perempuan, saudara laki-laki kalian. Oke, yuk kita mulai aja. Okay, so here are some vocabularies for today's lesson. Jadi ada vocabulary sebelum kita belajar. Pertama ada won. Won itu artinya memenangkan. Itu bentuk pertamanya win. Jadi apakah anak-anak familiar dengan verb 1, kata kerja 1, verb 2, kata kerja 2. Nah, di sini Miss kenapa sih kok ada bentuk 1, bentuk 2? Nah, kalau bentuk 1 di sini digunakan untuk bentuk menyatakan waktu sekarang, saat ini, win, memenangkannya saat ini. Tapi kalau won ini artinya memenangkannya tapi sudah masa lalu, masa lampau, sudah misalnya seminggu yang lalu, kemarin, gitu ya, pakainya won. Nanti kalian akan menemukan kata ini di sebuah dialog. Kemudian ada athlete atau atlet. Kemudian ada how do you do? How do you do itu artinya apa kabarmu? Oke, yuk kita langsung lihat dialognya aja. Oke, di sini yang pertama-tama akan ada dialog tentang introducing yourself, memperkenalkan dirimu sendiri. Oke, yang harus anak-anak lakukan adalah listen, and Miss is going to read, and then what you need to do is repeat after me. Ikuti apa kata Miss Wulan. Oke, kita mulai ya. Setelah Miss Wulan ngomong, Miss akan berikan jeda untuk kalian mengikuti Miss Wulan. Charles. Hello, my name is Charles. Janet. Hi, I'm Janet. Charles, where do you live? Janet, I live at Jalan Kartini, number 8, Tangerang. Charles, okay Janet, I have to go now. See you later. And then Janet, bye. Oke, good job. Nah, anak-anak harus ikutin Miss Wulan ya, karena kalau anak-anak mengikuti Miss Wulan, berarti anak-anak berlatih pengucapannya, pronunciation-nya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke next dialognya. Wait, sebentar. Sepertinya di sini ada. Oke, nah di sini ada tambahan vocab baru ya. Untuk yang di sini, where do you live? Itu menanyakan, fungsinya untuk menanyakan tempat tinggal, di mana kamu tinggal. Nah, kemudian untuk menjawabnya, I live at. I live at, aku tinggal di. Oke. Nah, kemudian next material ada introducing other people, memperkenalkan orang lain.
Nah, yang perlu anak-anak lakukan sama seperti tadi ya. Jadi Miss akan baca, kemudian Miss akan beri jeda untuk anak-anak mengikuti Miss Wulan. Okay, so please listen and repeat after me. Honey. Good morning, Maya. This is my friend, Gina. Gina, this is Maya. And then Maya, hi Gina, how do you do? Oke, terus ada Gina. Hello, how do you do Maya? Oke, kemudian ada Honey. Do you know Maya? Kalian bisa ikutin. Do you know Maya? Oke, kemudian misalkan lanjutkan. Gina is an athlete. Okay, next. She won the swimming competition last year. Kemudian Maya menjawab, wow, that's great. Oke, sudah. Kemudian ada Gina, thank you. Next, Honey. Okay, Maya. Gina and I are going to the bookstore. You can repeat. Okay. Next, we'll see you again tomorrow. Bye. Oke, akan Miss ulangi ya. We'll see you again tomorrow. Bye. Okay, good job. And then Maya said, bye-bye. Oke, nah di sini ada Hai Gina, how do you do? How do you do itu artinya menanyakan kabar. Bagaimana kabarmu? Hai, bagaimana kabarmu juga Maya? Kalau ada will, we, terus ada tanda petik ll, itu artinya we will. Tapi disingkatnya will. Jadi bacanya will. Atau bisa juga anak-anak kalau kesulitan bisa pakai we will. We will see you again tomorrow. Gitu artinya kita akan. Oke. Gimana kelas? Apakah ada kesulitan tadi sewaktu ngikutin Miss Wulan? Repeat after me tadi, repeat after Miss Wulan. Tidak ada ya. Nah, sekarang kita akan membaca lagi sebuah teks perkenalan diri, introducing yourself, memperkenalkan diri sendiri. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita harus tahu dulu beberapa vocabulary. Contohnya, ketika ada ekspresi I'd like to di sini artinya saya ingin. Kemudian ada sister itu artinya saudara perempuan. Kemudian ada brother itu saudara laki-laki. Jadi ini adalah kata-kata yang akan anak-anak temukan di kalimat selanjutnya. Oke. Next, kita ada introducing yourself, memperkenalkan dirimu sendiri. Ini ada contohnya. Jadi Miss akan bacakan ya, anak-anak dengarkan. Hi, I'd like to introduce myself. I am Bonar. I am 10 years old. I am from Medan. I live at Jalan Sudirman, number 10, Depok. I have one sister and 2 brothers. My hobby is swimming. Oke, jadi tadi itu namanya Bonar, asalnya dari Medan, umurnya 10 tahun. Nah, di sini ada ekspresi I'd like to. I'd like to ini artinya I'd like to, saya ingin. Hai, saya ingin perkenalkan diri saya. Nah, di sini ada juga yang sering pakai want to. Bisa pakai want to, tetapi lebih sopan jika menggunakan I'd like to. I'd like to itu singkatannya apa sih, Miss? Singkatan dari I would like to. Anak-anak bisa juga pakai I would like to untuk memperkenalkan diri. Jadi misalnya,
Di sini jadi hi, I would like to introduce myself, atau juga bisa yang pakai singkatan I'd like to. Oke, anak-anak coba ikutin Miss Wulan, repeat after me. I'd like to. Okay, and then the second one, yang kedua, repeat after me. I would like to. Okay, good job. Let's move on to the next slide. Oke, tadi kalau kita sudah belajar memperkenalkan diri sendiri, kita sekarang belajar memperkenalkan orang lain. Oke, di sini ada skripnya. Anak-anak boleh listen and focus. Dengerin dan fokus ya. Hi, I'd like to introduce our new friend. This is Maggie. She is 11 years old. She is from Bandung. She lives at Jalan Merdeka number 3, Bogor. She has one sister. Her hobby is singing. Oke, nah itu tadi tentang ketika ada seseorang atau anak yang memperkenalkan teman barunya di depan kelas ya. Namanya Maggie. Her name is Maggie. Gitu. Jadi ini adalah ekspresi yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Pertama itu ada mention namanya, this is Maggie, atau bisa juga her name is Maggie, sambil ditunjuk gini, her name is Maggie, kayak gitu. Oke, nah karena tadi sudah menyampaikan materi tentang pertama itu ada review tugas yang kemarin, last assignments, and then introducing yourself, mengenalkan diri sendiri, and introducing other people. Nah, kira-kira apakah anak-anak ada kesulitan untuk memahami materi? Semoga tidak ada ya. Kalau misalnya anak-anak ada ingin bertanya, kesulitan memahami materi atau tugas, bisa tanya ke Miss Wulan langsung saja. Oke? Through my WhatsApp number. Ke nomor WhatsApp-nya Miss Wulan. Nah, sekarang kita sampai di slide yang terakhir. Oke, ini ada tugas memperkenalkan teman. Nah, untuk tugas ini, anak-anak bisa pilih satu teman yang ingin diperkenalkan. Nah, tugasnya ini dalam bentuk rekaman ya. Kalau mau di video juga nggak apa-apa. Kemudian ini adalah formatnya. Di sini ada formatnya. Yang pertama, hai, anak-anak bisa juga pakai hello. Bisa juga pakai hello ya. I'd like to introduce my friend. Saya ingin memperkenalkan teman saya. Her atau his name is. Nah, di sini kenapa ada her atau his name? Nah, kita akan pakai her untuk perempuan ketika temannya itu perempuan. Nah, kalau pakai his itu ketika temannya itu laki-laki. Oke. Pakainya misalnya temannya Miss Wulan perempuan nih. Jadi pakainya her. Her name is siapa? Misalnya Maya. Her name is Maya. Kemudian she atau he is bla 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 years old. Di sini menyebutkan umurnya. Pakainya she atau he ya. Kalau tadi kan temannya Miss namanya Maya, pakainya her. Her name is Maya. Jadi pakainya selanjutnya she. She is, for example, 17 years old. Dia umurnya itu 17 tahun. Kemudian karena tadi Miss pakai Maya, jadi pakai she. Kalau pakainya cowok, misalnya ada Jason, pakainya he. Gitu. Misalnya temannya Jason namanya. She is from, asalnya dari Yogyakarta, contohnya ya. Kemudian ada she or he lives at. Dia tinggal di, contohnya Maya tadi, she lives at Jalan Kebraun Widya number 8, Surabaya, contohnya. Kemudian ada she, he, has, bla bla bla, sister or brother. Jadi kalian juga harus tahu temannya kalian ini punya berapa saudara. Apakah
ada saudara perempuan ataukah saudara laki-laki. Nah, kemudian yang terakhir, her or his hobby is. Hobinya dia adalah, nah tadi kalau cewek pakai her, kalau cowok pakai his. Oke, diperhatikan ya. Nah, kemudian di sini ada tambahan lagi dari Miss. Jika hobinya itu lebih dari satu, pakainya her atau his hobby are. Contohnya, for example, her hobby are singing, dancing, and playing piano. Lebih dari satu hobinya, jadi pakainya are. Kalau hanya satu, pakainya is. Contohnya, his hobby is swimming. Atau cuma satu aja, menggambar atau melukis. His hobby is drawing. Gitu. Nah, oke, sepertinya cukup sekian untuk materi hari ini. Oke, nah, thank you everyone, thank you class for your attention, untuk perhatian dan partisipasinya. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa langsung tanya aja ke Miss Wulan, oke? See you, bye-bye. Untuk tugasnya Miss akan share lebih lengkap di grup ya. Bye-bye.